Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Zaki dari Sistem Informasi Reguler 6A. Kali ini saya akan menjawab UTS dari mata kuliah IRP. Pertanyaan pertama, jelaskan 2 langkah awal yang harus ditentukan dari 4 langkah utama mengelola MRP, yaitu 2 langkah awal mengelola MRP adalah netting, yaitu proses dilakukan untuk mencari total kebutuhan bersih dari sebuah komponen didapatkan dari selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan, baik persediaan yang ada di dalam gudang maupun yang sedang dipesan. Selanjutnya ada loading, yaitu sebuah pemesanan yang dihitung secara optimal sesuai kebutuhan bersih. Metode-metode yang untuk menentukan lot yaitu ada fixed order quantity, economic order quantity, load for load, dan fixed period requirement. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan yang dimaksud dengan one input multi process dalam penerapan ERP dan berikan contohnya di suatu rumah sakit. Dalam penerapan ERP terdapat istilah one input multi process, yaitu melakukan satu kali input data pada awal satu proses, dan data yang diinputkan tersebut akan digunakan pada proses-proses selanjutnya, sehingga tidak memerlukan tidak perlu melakukan input data pada proses-proses selanjutnya. Contoh implementasinya pada satu rumah sakit yaitu penginputan data pasien pada proses pendaftaran. Setelah pasien mendaftar dan data pasien diinputkan, maka data-data tersebut akan bisa digunakan pada proses-proses selanjutnya seperti konsultasi dengan dokter, pendaftaran rawat inap, pendaftaran operasi, dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dalam upaya untuk mengimplementasikan ERP, kita sudah dapat memprediksi gejala awal yang dapat dijadikan pedoman hasil atau tidaknya penerapan ERP yang akan dilaksanakan. Jelaskan gejala-gejala awal yang dapat dijadikan pedoman penilaian tersebut. Jawabannya, dalam penerapan ERP terdapat gejala awal yang dapat dijadikan pedoman penilaian berhasil atau tidaknya penerapan ERP tersebut. Pedoman yang digunakan adalah ERP adalah sebagai bagian dari infrastruktur perusahaan dan sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Semua orang dan bagian yang akan terpengaruh oleh adanya ERP harus terlibat dalam memberikan dukungan terhadap jalannya ERP. Selanjutnya, ERP ada untuk mendukung fungsi bisnis dan meningkatkan produktivitas bukan sebaliknya. Tujuan implementasi ERP adalah untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya, pelajari kesuksesan dan kegagalan implementasi ERP. Jangan berusaha membuat sendiri praktek implementasi ERP. Soal selanjutnya yaitu ada diagram. Jika diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut sebagai berikut. Untuk memproduksi barang D memerlukan bahan baku seperti A, B, dan C. Selanjutnya, untuk menghitung kondisi bahan baku D, diketahui kebutuhan kotor pada periode seperti pada tabel berikut. Selanjutnya, pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan fixed period requirement dengan intuisi load sebesar 4 bulan dan lead time pada bahan baku D selama 1 bulan. Bisa dilihat pada tabel berikut, yaitu kebutuhan kotor pada bulan pertama 10, dengan persediaan tangan pada periode sebelumnya itu 28, hingga persediaan tangan pada bulan ke-1 18, dan pada bulan kedua kebutuhan kotor sebanyak 15, persediaan di tangan ada 3, karena 18 kurang 15. Selanjutnya pada bulan ketiga kebutuhan kotor 20, jadwal penerimaan persediaan itu 20, dan persediaan di tangan sisa 3. Selanjutnya kebutuhan kotor 15, persediaan tangan 0. Kebutuhan bersih 15, karena kebutuhan di tangan pada periode sebelumnya hanya ada 3 dan membutuhkan 12 lagi. Selanjutnya pada bulan kelima
kebutuhan kotor 28, namun pada persediaan di tangan 0, maka kebutuhan bersih sebanyak 28. Pada bulan ke-6, kebutuhan kotor 15, persediaan di tangan ada 0, maka kebutuhan bersih 15. Pada bulan ke-7, 20, kebutuhan kotor dan persediaan di tangan ada 0, maka kebutuhan bersih 20. Dan pada bulan ke-8, kebutuhan kotor 23, persediaan di tangan ada 0, maka kebutuhan bersih sebanyak 23. Offsetting dapat dilihat pada baris ini, di mana lead time itu 1 bulan, maka besaran offsetting ini mundur 1 bulan dari kebutuhan bersih. Selanjutnya untuk menentukan pencarian nilai loading pada bahan baku D, gunakan fixed period requirement dengan intuisi load sebesar 4 bulan. Seperti pada tabel berikut, yaitu kebutuhan bersihnya ada pada baris ini. Pada bulan pertama 0, lotnya 12. Pada bulan kedua 0, lotnya 0, persediaan tetap 12. Pada bulan ketiga 0, lotnya 0, persediaan tetap 12. Pada bulan keempat 12, lotnya 0, persediaan 0. Kenapa di sini 12? Karena menggunakan intuisi sebesar 4 bulan. Jadi dihitung pada bulan keempat yaitu 12, maka lot pertamanya itu ya 0. Selanjutnya, lot pada bulan kelima 86 karena intuisi sebesar 4 bulan, maka lot didapatkan dari jumlah 4 bulan kebutuhan bersih. Dan persediaan itu pada bulan kelima 58 karena lot dikurang kebutuhan bersih menghasilkan 28. Selanjutnya kebutuhan bersih 15, persediaan tinggal 43. Pada bulan ke-7 20, persediaan tinggal 23. Pada bulan ke-8 kebutuhan bersih 23 dan persediaan sisa 0. Selanjutnya pada bahan baku C, pada pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan load for load dan lead time 1 bulan. Seperti pada tabel berikut, kebutuhan kotor pada bulan ke-0 itu 0. Kebutuhan kotor dari bahan baku C dapat dilihat dari kebutuhan bersih dari offsetting. Kebutuhan kotor pada bahan baku C dapat dilihat pada offsetting bahan baku D, yaitu 0, 0, 12, 28, 15, 20, 23, dan 0. Sama seperti kebutuhan kotor ini. Maka dapat dengan jadwal penerimaan persediaan yang ada di soal, yaitu pada bulan ketiga sebanyak 8, pada bulan keempat sebanyak 10, dan pada bulan ke-6 sebanyak 20. Dapat dilihat persediaan di tangan pada gambar di tabel di bawah ini. Pada bulan ketiga kebutuhan kotor 12, persediaan di tangan 8, maka kebutuhan bersihnya 4. Selanjutnya pada bulan keempat kebutuhan kotor 28, jadwal persediaannya ada 10, persediaan di tangan 0, maka kebutuhan bersihnya ada 18. Selanjutnya pada bulan kelima 15 dikurang 0, maka 15. Kemudian pada bulan ke-6 20, persediaan 20 dan kebutuhannya 20, maka sisanya 0. Sisanya 0, kebutuhan bersih juga 0. Selanjutnya kebutuhannya 23, persediaan di tangan 0, maka kebutuhan bersih 23. Selanjutnya pada bulan 8 kebutuhannya 0, maka sisanya 0. Pencarian nilai loading pada bahan baku C menggunakan load for load, yaitu kebutuhan bersih bisa dilihat pada baris berikut. Kebutuhan bersihnya langsung bulan ketiga, kebutuhan bersihnya 4, maka lotnya 4, persediaannya 0. Kebutuhan bersih 18, lotnya 18, persediaan 0. Kebutuhan bersih 15, lotnya 15, persediaannya 0.
kebutuhan bersihnya 0, lotnya 0, persediaannya 0. Kebutuhan bersihnya 23, lotnya 23, persediaannya 0. Dan kebutuhan bersih 0, lotnya 0, maka persediaannya 0. Selanjutnya, bahan baku 2A. Di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 dengan biaya pemesanan 2.000 per pesanan dan 2.000 per sekali pesan dan biaya penyimpanan 2.500 per unit per periode. Dan penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EOQ. Lead time selama 1 bulan. Dapat dilihat pada tabel di sini kebutuhan kotor pada bahan baku 2A itu dari offsetting C. Offsetting C dikali 2. Offsetting C 0, 4, 18, 15, 23. Maka 2A 0, 8, 36, 30, dan 46. Dengan persediaan di tangan pada periode sebelumnya ada 22, dapat dilihat dari soal. Dan pada bulan pertama kebutuhan kotornya 0, dan persediaan di tangannya 22, masih 22. Pada bulan kedua kebutuhan kotornya 8 dan persediaan di tangan sisa 14. Selanjutnya pada bulan ketiga kebutuhan kotornya 36, persediaan di tangan ada 15. Maka kebutuhan bersihnya ada 7. Karena ini 29 kurang 7 lagi. Lalu pada bulan keempat kebutuhan kotornya 30 dan kebutuhan bersihnya 30. Persediaan di tangannya ada 0. Bulan kelima kebutuhan kotor 0, persediaan di tangan 0, kebutuhan bersih 0. Pada bulan ke-6 kebutuhan kotor 46, jumlah persediaannya ada 20, maka kebutuhan bersihnya ada 26. Pada bulan ke-7 sampai bulan ke-8 itu 00 semua. Offsettingnya dari soal 1 bulan, maka mundur 1 bulan dari kebutuhan bersih. Seperti pada tabel di sini. Kemudian penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EOQ. Metode EOQ yaitu akar dari 2 dikali D dikali K per H. Yaitu menghasilkan 26,83 dibulatkan ke atas menjadi 27. Maka dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu kebutuhan bersih dari bahan baku A itu 0073026. Maka lotnya dari awal ada 27, persediaan 27, kebutuhan bersih 0. Kebutuhan bersih pada bulan kedua 0, lot 0, persediaan tetap 27. Pada bulan ketiga kebutuhan bersih 7, lotnya 0, maka persediaan dari 27 dikurang 7 yaitu 20. Kemudian kebutuhan bersih pada bulan keempat 30, lotnya 27 lagi ditambah karena 20 ini tidak mencukupi untuk kebutuhan bersih, maka ada penambahan lot sebesar 27. Dan persediaan tersisa 17. Tentunya pada bulan kelima kebutuhannya 0, lotnya 0, persediaan tetap 17. Pada bulan ke-6 kebutuhan bersih 26, lotnya ditambah menjadi lotnya 27 dan sisanya 18, persediaan 18. Pada bulan ke-7 0, lotnya 0, persediaan 18. Pada bulan ke-8 0, lotnya 0, persediaan tetap 18. Dari tabel ini bisa dihitung total biayanya. Biaya pemesanan 3 kali pemesanan pada bulan pertama, keempat, dan keenam dengan biaya pemesanan 2.000 per sekali pesan. Maka dapat ditotalkan biaya pemesanan yaitu 6.000. Dan biaya penyimpanan yaitu penyimpanan 2.500 per unit per periode. Maka dijumlahkan dari baris ini, baris persediaan dikalikan 2.500, maka menghasilkan 405.000. Total biaya yang didapatkan yaitu 6.000 ditambah 405.000 dan jumlahnya 411.000. Pada bahan baku 2B, pencarian nilai loading, bahan baku B menggunakan fixed order quantity untuk menentukan LOT dengan nilai intuisi 20 dan lead time selama 2 bulan. Dapat dilihat 2B ini dari offsetting D dikali 2. Offsetting D tadi
00, 12, 28, 15, 22, 23, maka dikali 2 menjadi 00, 24, 56, 30, 40, dan 46. Pada bulan ke-1, dengan persediaan di tanggal 18, kebutuhan kotor bulan ke-1 0, maka persediaan di tangan tetap 18. Kebutuhan kotor 0, jadwal penerimaan persediaan 10, maka persediaan di tangan menjadi 28. Kebutuhan kotor 24, persediaan di tangan sisa 4. Selanjutnya kebutuhan kotor 56 ditambah persediaan ditambah 10, maka kebutuhan bersihnya 42. Selanjutnya kebutuhan kotor 30, persediaan di tangan 0, kebutuhan bersih 30. Kebutuhan pada bulan ke-6, kebutuhan kotor 40, penerimaan 20, dan kebutuhan bersih 20. Pada bulan ke-7, kebutuhan kotor 46, dan kebutuhan bersih 46. Pada bulan ke-8, 0, 0. Selanjutnya pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan fixed order quantity untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 20. Pada bulan ke-1, kebutuhan bersihnya 0, lotnya 20, persediaan 20. Pada bulan kedua 0, 0, 20. Pada bulan ketiga, kebutuhan bersih 0, lotnya 0, dan persediaan 3,20. Pada bulan keempat, kebutuhan bersih 42, dan lotnya 2 kali pesan dengan hasil 40, maka persediaan 18. Lotnya pada bulan kelima 30, lotnya 20, persediaannya 8. Lotnya pada bulan ke-6, kebutuhan bersih 20, lotnya 20, sisanya 8 juga. Selanjutnya pada bulan ke-7, kebutuhan bersih 46, dengan persediaan pada bulan sebelumnya 8, maka diperlukan lot 2 kali pesan, yaitu 40, dan total persediaan pada bulan ke-7 2. Pada bulan ke-8, kebutuhan bersih ada 0, lotnya 0, dan persediaan tetap 2. Kesimpulan dari UTS ini dapat disimpulkan yaitu netting adalah proses yang dilakukan untuk mencari total kebutuhan bersih dari suatu komponen. Loading adalah sebuah pemesanan yang dihitung secara optimal sesuai dengan kebutuhan bersih. Offsetting adalah waktu yang tepat untuk melakukan perencanaan pemesanan. Dan explosion adalah perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat item yang lebih rendah sesuai dengan rencana pemesanan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.